Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita JKW, jarak, kecepatan, ini singkatan, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, atau cara ingatnya Jokowi gitu ya. Nah, jadi kalau untuk buku-buku biasanya itu melambangkannya dalam S sama dengan V kali T. Nah, ya, sama. Bedanya kalau dalam SV kali T perlambangannya dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, seperti S adalah skala, V velocity, T time waktu. Nah, sama aja S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Nah, ada juga yang suka rumusnya pakai segitiga. Kalau rumus biasanya kan gini. Tapi ada juga sebagian guru di sekolah itu membuatnya lebih mudah dalam bentuk segitiga. Nah, di mana S di sini, ini pembagian, ya, ini perkalian, ini V, ini T. Nah, sama aja. Jika ingin mengetahui rumus ditanya S, tutup S-nya. Maka pakai tangan. Maka ketika ditutup ini yang terbaca adalah V kali T. Jika ingin cari V, maka tutup V-nya. Maka rumusnya menjadi, ya, kalau S jadinya V kali T. Kalau ditanya V, tutup V-nya. Berarti S per T. Kalau ditanya T, tutup T-nya berarti S per V. Nah, ini dia. Kalau dalam Jokowi, dalam rumus pakai rumus CKW berarti jarak, kecepatan kali waktu, kecepatan, jarak per waktu, waktu, jarak per kecepatan. Nah, tergantung adik-adik suka pakai perlambangan yang mana. Yang ini atau yang ini, boleh. Ya. Nah, itu dia sebelum kita masuk ke situ. Kemudian, ini yang pertama, karena kita berhubungan dengan waktu, yaitu T, ya, waktu atau T, maka kita harus paham mengubah waktu. Biasanya di soal KSM, waktu yang sering diubah itu dari 1 jam itu menjadi menit. Nah, atau 1 jam menjadi detik. Ya. Ingat 1 jam itu 60 menit. Sedangkan 1 jam itu 3.600 detik. Biasanya waktu itu perlambangannya bisa jam, bisa hari, ya rata-rata. Tapi kalau untuk soal-soal KSM paling besarnya jam. Lalu eh, cara mengubah kecepatan kemarin sudah ya kecepatan. Kecepatan itu lambangnya V. Kalau ya dari bahasa Inggris velocity ya. Atau boleh juga pakai awal hurufnya K. Di mana kita harus tahu ngubah-ngubah angka-angka seperti 36 kilometer per jam. Itu kalau ngubah ke meter per sekon, seperti kemarin ya, dikali 1.000, karena kilometer ke meter, karena ini ada pernya, di sini ada per, jam ke detik 3.600. Maka menjadi 36 kali 1.000 bagi 3.600. Gini nak ya. Nah, coret yang sama, lalu ini juga dicoret, maka sisanya ternyata 10. Berarti cara cepatnya mengubah kilometer per jam itu cukup bagi aja atau dikali dengan atau nih ya, dibagi dengan 3,6 cara cepatnya. Nah, gitu ya. Oke. Pak, coba ke bawah sebentar yang tadi. Boleh nih. Oke, silakan. Kalau mau difoto boleh, dicatat boleh. Sudah, kalau sudah kita lanjut.
Oke, kalau sudah kita lanjut ya pembahasannya. Oke. Nah, kemudian konsep dasar lagi selain mengubah satuan ya adik-adik ya, eh, itu Pitagoras yang tidak kalah ya, yang tidak kalah pentingnya. Pitagoras. Nah, Pitagoras ini di soal KSM itu menjadi soal integrasi yang mengkaitkan kasus-kasus dengan segitiga ya, kasus-kasus dengan segitiga. Ini belum nak? Oke, dah silahkan. Yang belum silahkan. Sudah bilang ya. Yang bawah mana nih nak? Ini atau ini? Oke, sudah kita lanjut ya. Nah, kemudian eh, satu lagi ya, konsep dasar yang dibutuhkan untuk membahas bermacam soal KSM jarak kecepatan waktu Pitagoras nih. Nah, Pitagoras itu ingat ya, Pitagoras ya, jika ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, maka biasanya kebanyakan soal yang ditanya itu sisi miringnya ya, di mana mencari C itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, gitu nah ya. Itu Pitagoras. Jadi, eh, pemahaman tentang akar juga anak-anak sekalian harus bisa mencari operasi tentang akar, nah ya. Kemudian setelah Pitagoras akan muncul lagi soal dengan dua buah mobil yang ya susul menyusul. Nah, susul menyusul juga ada. Maksudnya misalnya gini nak, ada mobil pertama ya. Mobil pertama ini kecepatannya katakanlah berapa ya? 60 km/jam. Tiba mengejar mobil di depannya. Nah, mengejar mobil di depannya. Nah, mobil di depannya kita katakan kecepatannya hanya 40 km/jam. Pelan-pelan mereka jalan. Nah, sering tuh ditanya, jika jarak kedua mobil terpisah pada jarak 20 km, maka kapan mobil B ini menyusul mobil A? Berarti ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kapan. Nah, kapan itu berarti nak artinya waktu ya. Kapan mobil B itu nyusul mobil A? Kapan mobil B tadi menyalip mobil A? Kapan mobil polisi menangkap mobil A? Berarti itu yang ditanya waktu ya. Oke, dah. Lalu eh, jika jumpa soal seperti ini, maka jawabannya itu ada rumus dia. Nah, rumusnya pakai rumus ke waktu tadi.
karena S sama dengan V kali T, maka T adalah jarak per kecepatan. Karena kecepatannya ada dua nih, nak. Ini kecepatan si B, ini kecepatan si A, maka V-nya dua. Sehingga rumus untuk kasus di atas, jarak per kecepatan mobil B dikurangi kecepatan mobil A. Ini rumusnya. Ini S ya. Nah, ini rumus untuk kasus sebuah mobil ngejar mobil yang di depannya. Ya, Pak, jangan cepat-cepat jelasinya. Sudah kecepatan ya, Pak Mulya, ya? Kita ulang ya. Jadi, kalau ada soal mobil susul menyusul, maka kecepatan mobil yang di belakang dikurangi kecepatan mobil yang di depan. Maka rumusnya T S VB kurang VA. Itu nak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba soal ini, berarti masukkan jaraknya berapa, Pak Mulia? Jaraknya 20. Ya, jaraknya 20. Jadi di sini 20 nak. Per VB, kecepatan B. Berapa sih B? 60. Nah, taruh di sini 60. VA berapa VA, Pak? Ini kecepatan mobil A. 40. Maka didapat 20 bagi 60 kurang 40, 20. 20 bagi 20, 1 jam. Berarti mobil B, ini mobil jelek nih, akan nyusul mobil yang lebih jelek lagi ini, nak, 1 jam. Ya, itu konsep untuk susul menyusul. Tadi ada yang bertanya yang bawah belum catat ya, Pak Mulya kasih sekali lagi ya, ini ya, catat. Yang mau nyatat, Pak Mulya kasih waktu. Silakan dicatat dulu, boleh difoto, boleh di screenshot, boleh, atau menunggu video recordnya juga boleh. Silakan nak ya. Kalau sudah bilang biar kita geser ke atas. Oke, sudah kira-kira nak? Sudah ya. Lanjut yang ini.
Ya sudah, nak. Sudah kita lanjut. Ya, satu materi konsep lagi. Ya. Nah, tadi susul menyusul. Ini konsepnya kalau dua buah mobil, nah itu kasusnya saling bergerak mendekat. Misal ya, ini ada mobil C, satu lagi ada mobil D. Mobil D. Jadi mobil C, mobil D ini bergeraknya dari kota A ke kota B. Nah, geraknya itu saling mendekat. Jadi mobil A mau ke B, mobil B mau ke A. Di mana mereka misalnya terpisah pada jarak katakanlah 100 kilo. Ya, berarti jaraknya itu 100 kilometer. Mobil A itu kecepatannya berapa ya? 110 kilometer per jam. Sedangkan mobil B kecepatannya 90 kilometer per jam. Yang sering ditanyakan biasanya untuk soal kasus susul menyusul ya. Oh, kalau tadi susul menyusul, kalau ini kasusnya berpapasan namanya. Berpapasan. Apa itu berpapasan? Mereka ketemu di jalan. Kayak kita ketemu kawan. Apa kabar gitu di jalan ya. Nah, jadi ini kasusnya berpapasan sering. Biasanya pertanyaannya kapan mobil A? Nah, biasanya ditanya sering itu kapan nih? Nah, atau di mana? Nah, jadi sebenarnya kesulitan KSM itu adalah memahami kata-katanya, memahami maksud si pembuat soalnya apa dia bilang. Itu yang sulit. Ya, kapan, di mana mereka bertemu. Sehingga kadang ada para siswa bilang, di manakah mereka ketemu? Ada yang jawab suka-suka mereka lah mau janjiannya ketemunya di mana. Itu salah. Nah, ya, karena isian singkat itu angkanya. Kalau ditanya kapan, berarti itu waktu. Nah, ini Pak Mulya coba pelan-pelan ya. Kalau ditanya kapan, berarti itu ditanya waktu. Tadi udah waktu. Apa tadi rumus waktu? T, ya, jarak, kecepatan B dikurang A kan gitu. Nah, kalau kasus saling mendekat itu minusnya jadi tambah. Dan ini aja bedanya, nak. Kalau tadi dikurang, kalau ini ditambah, ya. Nah, jadi kalau kita mau masukin soalnya di atas, jaraknya itu 100, kita masukkan ini 100. VB-nya itu ini dia, ini si B, nak, 90. VA-nya itu ini si A, 110. Nah, maka didapat 100 per 200. Berapa nih? Seperdua. Atau disebut juga setengah jam. Nah, ya itu dia. Jadi kapan mereka berpapasan ketika nanti ada soal berpapasan? Maka jawabannya setengah jam kemudian. Jika di soal dituliskan waktu, misalnya nih mobil A berangkat pukul 19.30. Maka kapan mobil C berpapasan dengan mobil ini C, ya, mobil C berpapasan dengan mobil D, ya, ini setengah jam kemudian, berarti pukul 18 mereka ketemu, ya. Oke, nah ini dia untuk berpapasan. Silakan dicatat dulu. Setelah ini kita akan bahas soal-soal, ya. Silakan dicatat dulu, ini untuk kasus berpapasan.
Sudah Pak, oke. Karena sudah kita akan bahas. Nah, pada soal KSM 2022, soal jarak kecepatan waktu, pasti adik-adik udah ngelihat sebagian di YouTube ya. Nah, mungkin Pak Mulya mengulang beberapa dan mengambil soal yang mirip-mirip. Nah, karena terkadang penjelasan di YouTube itu penjelasannya untuk kemampuan anak-anak Pulau Jawa. Jadi kemampuannya itu cepat ya. Nah, misalnya nomor 12. Ini soal jarak kecepatan waktu ya. Lalu satu lagi nanti kita akan bahas nomor 16. Nah, sebelum kita masuk soal dengan level terintegrasi ya, Al-Qur'an maupun kasus yang berhubungan dengan ibadah umat muslim, maka kita akan bahas dulu soal yang tanpa integrasi dulu. Ya, kita bahas dulu. Dan dari hasil data menunjukkan sekolah SD, SMP, dan SMA lebih banyak mendapatkan medali ketimbang madrasah. Ya, jadi PR nih buat anak madrasah. Ternyata anak SD, SMP, SMA tuh lebih kuat konsepnya. Kenapa? Peraih yang kita dapat dari Aceh kemarin juara 3, seandainya anak sekolah umum tidak ikut gabung tanding mewakili Aceh, kita tuh hanya peringkat 16. Tapi karena ada anak sekolah selain madrasah yang ikut bertanding, sehingga kita peringkat 3 se-Indonesia. Nah, menyatakan jadi PR nih. Ternyata konsep untuk madrasah itu harus kita perkuat. Jadi anak madrasah kemarin menyumbang medali emas cuma 1, sementara selebihnya dibantu oleh sekolah negeri. Artinya sekolah bukan madrasah, sekolah ya SD gitu ya, SMP, SMA. Jadi sementara acara ini dibuat oleh Kemenak gitu ya nak ya. Jadi, makanya kita harus kuatin dulu konsepnya. Oke, soal pertama nak. Soal pertama, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya adalah sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju ke timur sejauh 40. Oke, ini levelnya level 2 ya. Kita cari level yang 1 dulu. Biar jangan nomor 3 dulu lah. Ya, nomor 3 dulu nak. Nanti baru ke sana. Berapakah lama perjalanan jika seorang mahasiswa berangkat dari Subu Salam menuju Banda Aceh sejauh 612 kilo dengan menggunakan mobil L300 yang memiliki kecepatan rata-rata 90 km per jam. Nah, nomor 3 dulu coba. Kita dari level yang mudah dulu. Oke, ada yang sudah menjawab B atau B itu jawab yang tadi. Silakan dijawab dulu. Kalau langsung Pak Mulya jawab, mau menjawab ketik bahas ya. Bahas ya, kita bahas. Nah, berapa lama perjalanan jika seorang mahasiswa berangkat dari Subu Salam menuju Banda Aceh? Berarti pertama yang diketahui itu adalah jaraknya, nak. Ya, pakai S boleh. 612 kilo. Dengan menggunakan mobil L300 yang memiliki kecepatan 90. Berarti V-nya 90 kilometer per jam. Maka berapakah lama itu berarti yang ditanya, kalau lama itu berarti nak waktu. Nah, berarti eksplorasi katanya lama. Perjalanan itu mengartikan waktu. Berarti apa rumusnya tadi? Ya, rumusnya kalau ditanya T pakai rumus segitiga tadi ya. Kalau S kan V kali T, berarti kalau T jarak per
Iya, kecepatan. Itu ya. S per V. Maka didapat 612 dibagi 90. Oke, jawabannya berapa nih? Ya benar ya, 6,8 jam. Jawabannya D. Bisa ya? Ya, bisa. Satu kotak semuanya benar, nak ya. Oke, lanjut. Mau dicatat dulu atau lanjut terus? Atau tinggal tunggu nanti recordnya yang mana? Silakan diketik jawabannya di ketik ya kolom komentar ya, mau lanjut terus atau catat dulu. Oh, catat silahkan. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah tadi, ya nih. Silakan dicoba dulu. Kalau kira-kira pusing, ketik bahas langsung Bapak bahas, nak ya. Silakan. Ya, bahas langsung ya. Mari kita bahas. Nah, untuk soal ini udah bertambah sedikit ya analisanya, di mana ada kata-kata beristirahat. Nah, ya. Oke, mari kita bahas. Seorang anak muda berangkat menggunakan sepeda motor, ya. Seorang anak muda berangkat menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B pada pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi ya. Dengan kecepatan rata-rata 98 km per jam dan tiba di kota B pada pukul 14.00 WIB. Oke, berarti ini kita harus tahu cara menghitung waktu seandainya
waktu tersebut dinyatakan dalam jam. Ya. Nah, berapakah jarak A dan kota B tersebut jika di tengah perjalanan mereka istirahat setengah jam? Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama, ya, tibanya tadi pukul 14. Nah, ya, tiba di lokasi itu pukul 14.00. Sementara berangkatnya tadi ya saat pergi dari rumah itu pukul 8.30. Berarti kita harus cari tahu dulu selisihnya atau waktunya berapa, waktu perjalanan. Ternyata kalau kita kurangi ya, berapa nih Nak? Cara nguranginnya. Nah, ini cara nguranginnya unik ya. Cara mengurangi jam 0 kurang 30 kan nggak bisa. Pinjem satu nak dari sini. Maka ketika pinjam satu, ini jadi 3. Dah, lalu nak, yang ini jadi 60 karena 1 jam sama dengan 60. Nah, gitu dia ngubahnya ya. Dikurang nih nak. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 13 dikurang 8, berapa? 13 kurang 8, 5. Ternyata waktunya adalah 5 jam 30 menit. Tapi ada kata-kata di sini, nak. Apa kata-katanya? Mereka beristirahat setengah jam. Maka saat mau kita masukkan ke rumus, setengah jam itu nggak dihitung karena setengah jam itu kan dia nggak berjalan. Maka kurang lagi sama setengah jam. Nah, gitu ya, dikurang lagi. Ya, mudah ya. Apa nih? Berarti 5 jam. Berarti perjalanannya waktunya atau T-nya 5 jam. Dah, lanjut. Yang ditanya apa sih, nak? Yang ditanya adalah jarak kota A ke kota B. Nanti mencari jarak adalah kecepatan kali waktu atau mencari S adalah V kali T. Boleh pakai rumus ini, boleh ini. Cuman beda penamaan aja. Ya. Oke, berarti kalau jarak kecepatannya tadi 98, waktunya 5. Nah, ini dia. Maka berapa tuh 98 kali 5? Ya, betul ya. 490 kilometer. Ada? Ada. Jawabannya C. Bisa? Berarti eksplorasinya adalah kemampuan mengurangi waktu tadi, nah ya. Nah, silahkan mau lanjut ke soal berikutnya atau catat dulu. Kalau mau catat dulu, Pak Mulya kasih waktu untuk mencatat ya, nak. Silahkan.
Oke, sudah. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang lebih menantang lagi ya. Kita soal yang sudah ada. Nah, nomor 1 tadi. Yang sudah ada arah mata angin. Berarti kalau ada arah mata angin, pastinya akan ada Pitagoras. Oke, silakan kalau mau dicoba dulu nak. Kalau rada-rada pusing ketik bahas langsung Paumnya Bahan. Ya, nomor 1 silakan. Ya, ada yang sudah menjawab. Kita tunggu yang lain. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, kita coba dulu apakah jawaban dari soal ini ya. Sandra, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanan adalah sebagai berikut. Nah, kita buat nih dari kota A. Buat dulu di sini. Ini adalah titik A, nah ya. Nah, titik A. Oke, Sandra tadi berangkat dari kota A. Rutenya mana nih? Ini dia. Yang pertama, dia berangkat dari kota A menuju timur. Oke, berarti adik-adik sekalian, anak-anak sekalian juga harus hafal yang namanya arah mata angin.
Nah, ini lagi integrasinya. Apa itu arah mata angin? Ingat aja Buts ya. BUTS Buts. Barat, ingat utara selalu di atas. Itu maksudnya bukan atas ya, itu maksudnya depan. Berarti Buts itu barat, utara, timur, selatan. Nah, kesepakatan dunia kita menempatkannya itu biar sama utaranya arahnya ke atas. Oke, kalau nanti mau lebih lengkap lagi itu boleh ditambahkan lagi di sininya ya. Boleh. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Tapi biasanya di soal KSM itu sangat jarang menggunakan arah-arah yang diagonal ini. Nah, yang paling sering digunakan adalah arah-arah Buds tadi, barat, utara, timur, selatan ya. Itu aja cukup. Nah, mari kita mulai. Setelah kita udah dapat arah mata anginnya, kita baca lagi soalnya. Dari kota A tadi menuju ke timur. Mana Pak Mulia timur? Oh, ke kanan. Ya, ini kanan nak ya. Berarti ke arah kanan kita buat garisnya. Ke kanan. Nah, sejauh 40 kilo. Oke, berarti ini 40 kilometer. Kemudian belok ke utara. Kita gantilah warnanya biar bisa beda ya. Utara mana? Oh, utara ke atas. Ya, utara ini atas nak kan? Nih, nah, ini ke atas. Maka kita tulis ke atas. Nah, belok ke atas dia. Nah. Sejauh, kemudian belok ke utara sejauh 40 juga. Berarti ini 40 lagi. Kita ganti lagi tintanya warna kuning. Kemudian belok lagi ke timur katanya nak. Timur mana? Kanan lagi timur. Belok lagi ke kanan. Nah, ini agak aja lurus nak ya. Belok dia ke kanan. Nah, sejauh 20. Ke kanannya cuma 20. 20. Nah, ganti lagi warna hijau. Kemudian belok ke utara lagi. Tidak kerjaan dia nak. Bolak-balik belok dia ya. Nah, sana lagi. Oke, berapa? Ke utara lagi 20. Buat lagi 20. Nah, kita ganti hitam. Terakhir dia belok lagi ke timur. Oh, berarti memang jalannya seperti itu nah. Sejauh 20 lagi ya. Tibalah dia di kota B, ini dia di kota B tadi. Nah, inilah kota B tadi ternyata. Yang ditanya, sebenarnya berapa jarak kota A ke kota B? Nah, ini hati-hati nak ya. Kalau ditanya jarak sebenarnya berarti itu jarak terdekat. Nah, contoh gini ya. Kalau kita punya rumah, kita mau berjalan keliling rumah, maka ini ke sini ya. Ini kan jarak terjauhnya kalau dari sini. Tapi kan dari sini ke sini jarak terdekatnya. Kalau segitiga juga sama nak. Kalau kita dari A ke B ke C, ini jarak jauhnya. Jarak sebenarnya kan ini. Nah, gitu nak ya. Sehingga muncullah persamaan yang disebut Pitagoras di sini. Nah, jadi mungkin sebagian yang mengira tambah aja Pak Mulia. 40 tambah 40, 80 tambah 20, 100 tambah 20 tambah 20, 140. Ada pula B gitu ya. Nah, ternyata adik-adik nggak apa-apa salah. Yang penting tahu salahnya. Oh, berarti saya salahnya di situ. Ternyata yang ditanya ini, nah. Nah, jarak nih. Itu yang ditanya ternyata adalah jarak terdekatnya. Loh, gimana cara cari itu, Pak Mulia? Pindahin nah, warna-warna nih. Oke, kita pindahin ya. Yang warna hijau dulu. Kita pindahkan. Ini tadi kita geser kemari. Nah, ini 20 ya. Kelihatan nak ya. Lalu yang warna merah sama juga nih, kita geser kemari, bersambung dia nak. Ini 40.
ya. Lalu kita geser lagi yang warna kuning ke bawah nih, sini. Lalu kita geser lagi yang warna hitam kemari nak. Nah, ternyata didapatlah ini 20, pindahin tadi nih. Yang kuning juga 20. Nah, jadilah segitiga. Ya karena iya, nih kita pindahin lah nih. Maka didapat ini berapa nih ditambah. Oh, berarti segitiganya kalau kita kita pindahkan, misalnya ini segitiga tadi 20 tambah 40, ini tambah ini nak. Oh, ini 60. 40 tambah 20 tambah 60 berapa? Enggak salah kita nih kan naruhnya. Enggak ya? Berapa nih? 120 ya, coba. Oh, ini tadi pertama ke arah kanan 40 betul. Ini 40, 40. Oh, ini 40 tambah ini 80. Nah, ujung-ujungnya Pitagoras, kita mau cari jarak dari A ke B. Apa rumus Pitagoras? Lagi-lagi kita pakai mencari jarak AB adalah akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Sama dengan, dah, sampai sini paham nggak nak? Atau pusing? Memang soal KSM buat pusing. Ya, tapi bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Asik. Lanjut ya. 8 kali 8, 64. 0 pangkat 2, nolnya jadi 2. Tambah 6 pangkat 2, 36. Nolnya jadi 2, 3.600. Nah, maka dijumlahkan. Berapa 64 tambah 36? 100. Nolnya 2, ditambah lagi. Udah, tinggal diakarkan. Kalau diakarkan, berarti nolnya berkurang jadi setengah. Nolnya ada 4, jadi 2 nolnya. Maka jarak sebenarnya ternyata nak 100 kilometer. Jadi jawabannya D, benar ya. -1 kota Loksmo. Yang belum benar jangan berkecil hati, udah mantap, udah jawab ya. Karena biar tahu, oh ternyata kalau ditanya jarak sebenarnya itu adalah jarak terdekat. Gimana cara mengingat pola soal? Ingat aja nih, rata-rata nak, kalau di soal menyebutkan arah mata angin, mau itu timur, mau itu barat, pasti Pitagoras. Rata-rata gitu sih pembuat soal. Jadi kalau disebutkan, ya ingat ya kata kuncinya, kalau disebutkan arah mata angin, ini dia kata kuncinya, arah mata angin, maka si pembuat soal mau menjebak kita di Pitagoras gitu ya. Jadi ingat, punya arah mata angin. Oke, mau catat dulu sebelum kita masuk satu soal 2022 yang menggunakan arah mata angin tahun 2022. Kalau mau catat, silakan dicatat. Kalau ada selesai catat, ketik sudah, biar kita lanjut nak ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang coba lanjut soal KSM 2022, soal tahun lalu. Ya, ini dia soalnya. Kita coba dulu nih dia. Nah, KSM 2022. Nah, silakan kalau mau dicoba dulu. Mungkin adik-adik sekalian juga udah lihat di YouTube ya, nomor 16 ini juga banyak hal yang bahas di YouTube ya. Jadi sebenarnya ilmu itu udah banyak nah ya, bisa diambil bagi siapa yang mau menjemput aja. Pak, kami disuruh latihan aja kami terpaksa, Pak. Kemarin di Banda Aceh, Pak Mulia ada bimbing, ada yang bilang gitu. Mungkin di sini nggak ada ya. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau mau langsung bahas, ketik bahas. Oke, langsung bahas ya. Mari kita bahas. Nah, soal ini merupakan integrasi yang paling tinggi untuk anak MI ya. Kenapa? Karena di sini anak-anak sekalian, adik-adik sekalian harus hafal tentang arti ayat pada Al-Quran. Inilah yang membedakan soal KSM dengan soal KSN. Nah, ada cara menghafal ayat-ayat yang sering keluar. Nah, biasanya ya cara nanti kan coba diskusi sama gurunya ya, itu coba carilah ayat-ayat yang menyatakan angka itu terbatas. Nah, jadi ya misalnya seperti surat Al-Kahfi itu menyatakan ada angka bahwasanya Al-Kahfi itu kan tertidur dalam gua di Al-Quran diceritakan selama 30 tahun, lalu ditambahkan selama 300 tahun gitu nah ya. Lalu ditambah 9 tahun maka lengkaplah 309 tahun. Rata-rata ayat Al-Quran begitu ya. Terus nanti ada juga yang menyatakan angka tentang kisah turunnya kitab Jabur kalau nggak salah kepada Nabi Musa ya. Allah telah menurunkan Jabur pada Musa yaitu 30 tahun ditambah lagi 10 tahun maka lengkaplah 40 tahun. Nah, itu cari ayatnya. Terus ayat-ayat yang menyatakan tentang menceritakan tentang sepertiga malam, seperdua dua malam, seperempat malam itu juga cari. Nah, jadi buat tabel gitu ya. Ternyata nggak banyak, nah paling cuma sekitar 20-an atau belasan. Jadi nggak semua yang sering digunakan untuk integrasi yang paling tinggi ini gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang surat Al-Kahfi ayat 25. Nah, karena nanti di hari H tidak boleh membawa 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 tafsir. Jadi ya ketika nggak tahu ya udah
Tebak-tebak terakhir nak ya. Gitu. Oke, kita bahas. Nah, arti dari surat Al-Kahfi ayat 25 adalah dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berarti angka yang di dalam ini adalah 300 tambah 9 yaitu 309 tahun. Ini angkanya. Nah, ya. Oke. Ini Pak Mulia hapus dulu. Oke. Seorang mengendarai sepeda motor dari titik X ke arah timur. Nah, ini dia integrasi dengan arah mata angin. Berarti kita buat dulu arah mata anginnya. Ya, apa tadi arah mata angin? Boots, cara ngapalnya nak ya. BUTS, boots, barat, utara, timur, selatan. Nah, gitu ya. Berarti kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari samping juga boleh. Ya. Sebentar, Pak Mulia geser dulu chatnya biar muat. Nah, seorang mengendarai sepeda motor dari titik X ke arah timur. Timur mana nak? Timur ke kanan. Ya, ini timur Pak Mulia nih. Nah, di timur ya. Berarti timur itu ke kanan. Nah, gini. Ya, ke arah timur sejauh hasil operasi bilangan yang tercantum pada surah Al-Kahfi ayat 25. Nah, pada surah Al-Kahfi ayat 25 dalam meter berarti 309 karena arti dari surat Al-Kahfi adalah 300 tambah 9 tahun tapi diubah dalam meter berarti menyatakan 309 meter ya. Nah, ya, kemudian dia berbelok ke arah utara. Kita lihat lagi peta arah mata angin. Utara mana, Nak? Oh, utara ke atas, Pak Mulia. Berarti ke atas nih. Nah, ya. Kemudian dia berbelok ke arah utara sejauh 100 meter. Berarti tulis nih 100. Dan melanjutkan perjalanan mengikuti arah barat. Kita lihat lagi peta kita arah mata angin kita. Arah barat berarti ini, Nak. Ya. Ke kiri ya. Sejauh berapa? 294. Kenapa angkanya 294? Supaya cantik ketika dipasangkan dengan 309. Gitu ya. Oke. Kita tarik garis. 294 ini di bawah 309. Oke, 309-nya kita panjangin. 294 kita misalkan segini. Ya, anggap aja ini lurus. Nah, ke arah barat. Ya, sejauh 294 meter. Nah ya. Dah, setelah belok ke arah utara lagi, berarti udah sampai ke sini, belok lagi dia nak ke utara. Utara mana? Utara atas Pak Mulia. Berarti belok lagi ke atas nak. Nah, belok lagi ke atas. Ya, terakhir dia belok lagi ke atas. Sejauh 12 meter. Nah, ini 12 meter. Akhirnya dia sampai di titik Y. Nah, kayak tadi nak kan ini titik Y. Nah, kamu buat warnanya beda lah ya. Biar bisa bedain. Warna merah. Nah, ini titik Y yang merah ini dan di sini nah titik X. Yang ditanya jarak antara titik X dan Y. Nah, berarti tertarik garis di sini. Anggap aja nih lurus. Nah, ya. Jadi ditanya garis ini. Coba perhatikan, selalu Pitagoras akan menghasilkan arah mata angin akan menghasilkan Pitagoras. Yang mana kita ambil Pitagorasnya Pak Mulia? Yang ini nak, kita ambil tinta biru hitam aja ya biar beda ya. Nah, lihat nak, ini ke sini kita di nak ya, ini ke sini kan 12 nih. Tapi dari sini ke sini nah, bukankah sama dengan ini nak? 100 ya. Maka kalau kita bawa ke bawah biar lebih bersih, ini 100 tambah 12. Jadinya 112. Ya, yang bawah sekarang nih. Nah, ini jarak dari sini ke sini itu
jarak dari sini ke sini ini nak. Berapa? 294 ya. Sementara jarak dari sini ke sini nah, 309. Berarti jarak ini berapa? Iya benar. 309 dikurang 294. Nah ya. Yuk kita kurang. Berapa tuh? 309 kurang 294. Coba cari. Ada yang dapat? 309 kurang 294. Iya, 15 ya. Maka didapatlah ini 15. Nah, kita tinggal cari nih sisi miringnya. Jarak antara XY. Kita gunakanlah si Pitagoras ya. Berarti XY, Pitagoras nih nak. Akar. Nah, ini panjangnya tadi 15, ini 12. Berarti ya 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan, nah, ada trik yang unik nih, nah, ya, triknya. Jadi, kalau nanti anak-anak ngelihat opsi jawabannya beda-beda, tuh bisa pakai trik ujung. Tapi ini ada yang sama ya, 5 ya. Berarti kita cari. 15 pangkat 2 berapa? Ayo. 15 kali 15, 225 ya. Ditambah 12 pangkat 2. 12 kali 12, 144. Nah, kita tambah nih 144 tambah 225 nah. Tambah 225 berapa? 369. Akar 369. Berapa akar 369? Kita lihat aja ujungnya nak. Nah, ini ya. 5 pangkat 2 25. Kita mau ujungnya 9 bukan. 5 berarti ini juga bukan. 1 pangkat 2 1. Kita mau ujungnya 9 bukan. Berarti B karena 3 pangkat 2 ujungnya 9. Berarti jawabannya 113. Nah, inilah dia soal KSM tahun 2022 tahun lalu. Ya, level seperti inilah tingkat kabupatennya. Nah, silahkan kalau mau dicatat dulu boleh. Silahkan ya. Nah, oke. Kita tunggu berapa menit.
Oke, sudah, kita akan bahas soal terakhir kita pada kesempatan kali ini dan menutupi juga untuk pertemuan terakhir kita, yaitu soal nomor 12 tahun 2022. Nah, kali ini soalnya yang buat sulit, nak kan, itu memahami apa maksud ceritanya gitu ya. Bahasanya udah menggunakan bahasa tingkat tinggi, yang dimana kadang nggak sampai nih cara berpikir kita gitu nah. Maka harus dibiasakan dengan soal-soal level tinggi nah ya. Oke, mari kita mulai. Rudi berlatih melakukan sa'i. Sa'i itu apa? Yaitu salah satu rukun haji yang berjalan-jalan dari Safa ke Marwah. Yang sejarahnya itu kisah Nabi Siti Hajar ketika eh, masa ini ya, masih bayinya Ismail ya, yang munculnya air jam-jam kalau nggak salah gitu. Ya, dengan panjang lintasan antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini seperti ini ya, dinyatakan dalam meter. Nah, jadi integrasinya ini adalah integrasi kisah Islam, nah ya, kisah kisah Nabi. Sama dengan bilangan asna ini dia. Ya, jarak ya dikatakan panjang lintasan Safa dan Marwah itu sama dengan bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 120 menjadi bilangan kuadrat. Ini nih yang buat sulitnya itu ini nah ya. Nah, jadi itu maksudnya adalah jadi Safa dan Marwah itu kan kita tahu bahwasanya Safa dan Marwah itu adalah dua buah bukit ya. Misalnya di sini misalnya Ka'bah ya. Nah, biasanya itu di sini dia di. Kalau dari atas tuh kelihatan dia memang petanya nah ya itu eh, untuk melakukan rukun haji itu yang dibuat lurus gitu nah. Nah, jadi misalnya di sini kan Safa Marwah gitu nah kan. Jadi biasanya di sini bukit Safa, di sini Marwah gitu nah ya. Nah, Marwah. Nah, biasanya rukun haji itu, kalau nggak salah rukun ketiga, nah ya, itu setelah melakukan ini tawaf, kalau nggak salah kita akan ada mau umroh atau haji sama ya, itu berlari-lari kecil seperti kisahnya Siti Hajar dulu. Nah, di sini dikatakan jarak dari sini nak, dari Safa dan Marwah itu enggak dinyatakan dalam angka, tapi dinyatakan dalam persamaan. Pak, kenapa enggak ada suaranya? Oh ya, coba Pak mulai cek. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 yang lain gimana? Aman? Tes 1 2 tes. Sepertinya di sini kondisi sinyal Pak Mulia baik dan juga tidak silent. Mungkin jaringan di sana ya. Atau apakah tertekan mute? Aman? Yang lain gimana? Tes 1 2 aman. Nah, mungkin sinyal nak ya. Mungkin setelah kelemahan Zoom ini terkadang kadang hilang sinyalnya nggak ada bisa hilang ya atau lupa mematikan ininya. Oke, kembali lagi kita ke soal. Nah, jadi Safa dan Marwah itu ya di sini dinyatakan dalam persamaan yaitu sama dengan bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 10 20 menjadi bilangan kuadrat. Nah, ini dia. Apa ini maksudnya? Nah, ya. Jadi, kita buatlah persamaannya. Ya, maksudnya adalah jarak tadi adalah kita misalkan jarak ini adalah M. Maka M itu dikali ya dengan bilangan asli terkecil ya. Jadi dibilang di sini nih. Sama dengan bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 1020 menjadi bilangan kuadrat. Jadi ketika dikalikan 1020 itu menghasilkan bilangan kuadrat, misalnya n pangkat 2. Nah, gini nah. Tapi di sini ada kata-kata bilangan asli terkecil. Kenapa harus asli? Apa itu bilangan asli? Bilangan asli berarti bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu maksudnya adalah bilangan yang ada di sini. Nah, bilangan asli terkecil dari
perkalian ini ya menjadi bilangan yang jika dikali menjadi bilangan kuadrat, ujung-ujungnya adalah pohon faktor. Nah, disinilah yang buat soal ini sangat sulit. Ya, berarti kita buat pohon faktor dari 1020. Nah, biasanya pohon faktor itu kan pertama dia dibagi dua dulu ya, paling kecil. Nah, itulah kenapa kata kuncinya bilangan asli, karena pohon faktor itu kan tidak ada di bagi dua yang paling kecilnya. Nah, maka berapa tuh? 1020 bagi 2, 510. Bagi 2 lagi, dapatlah 255. Lalu bagi 2 nggak bisa, bisanya bagi berapa nih? Bisanya bagi 3 ya. Ya, bagi 3, hasilnya itu 85. Lalu bagi 5 bisanya, hasilnya 17. Nah, maka didapat nih, nak. Nah, ya didapat persamaannya menjadi pohon faktornya bagi yang sudah belajar pohon faktor berarti kan 2 kuadrat ya dikali 3 dikali 5 dikali 17. Nah, berarti ini berubah tadi, nak. Berarti M dikali 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan N kuadrat. Nah, jadi di kata-kata pernyataan di sininya adalah jarak lintasan Safa dan Marwah sama dengan bilangan asli terkecil. Berarti mana bilangan asli terkecil nih dia? Bilangan asli terkecil punya 2 di situ. Ya, berarti Safa jaraknya berapa? Berarti jaraknya adalah ini dia yang akan kita ambil. Inilah dia. Kan dikatakan tadi bilangan sama dengan bilangan asli terkecil yang jika dikalikan dengan 1020 menghasilkan bilangan kuadrat gitu. Nah, berarti berapa nih 3 kali 5 kali 7? Nah, 35 berarti 225 kan? Nah, itulah dia maksud angkanya. Jaraknya ternyata inilah dia 225 tadi. Ya, 225. Tapi dalam apa nih masih? Nah, masih dalam meter gitu. Sementara soal dalam kecepatannya disajikan dalam kilometer. Nah, ubah dari meter ke kilometer bagi 1000 ya. Berarti 0,225 kilometer. Ini agak tinggi memang, nak ya. Jadi mohon bersabar. Nah, dah setelah dapat, berarti dapat nih. Oh, jaraknya dapatlah 0,225 kilometer. Lalu kita lanjut ceritanya. Jika ia berlari dengan kecepatan konstan, apalagi Pak itu konstan? Konstan itu tetap, nak ya. Dengan kecepatan tetap, yaitu kecepatannya 5 kilometer per jam. Maka latihan akan selesai dalam waktu, berarti ditanya waktu. Nah, apa tadi rumus waktu? Waktu adalah karena S sama dengan V kali T, berarti waktu adalah jarak per kecepatan. Ini dia ya. Nah, jaraknya berapa? 0,225 ya. Nah, dibagi ya tunggu dulu. Ini kan jarak Safa ke Marwah. Sementara dalam ibadah Sa'ina ya, ibadah haji itu kita harus tahu tentang literasi atau yang namanya ibadah sa'i itu kita berlari kecil 7 kali. Nah, 7 kali karena kan Siti Hajar itu dia udah tahu waktu lari pertama ke Marwah nggak ada air. Rupanya Fata Morgana. Lari ke Safa nggak ada air. Pada lari kedua Siti Hajar udah tahu nggak ada air. Tapi kenapa dia mengulang sampai 7 kali? Maka dia percaya bahwasanya yang bisa dia lakukan kalau emang itu lari ya lari, kalau emang itu bisa jalan-jalan mengguling-guling guling-guling sampai Allah memberikan hidayahnya. Nyatanya apa, dia udah tahu nggak ada air. Nah, sehingga itulah kenapa rukun haji itu 7 kali, karena Siti Hajar itu melakukan mencari air untuk anaknya itu adalah 7 kali dari Safa ke Marwah. 1 kali nggak ada air, balik lagi ke sana 2 kali, balik lagi kemari 3 kali, dan berakhirnya di sini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Makanya ini jaraknya dikali 7 S-nya, karena total lintasannya itu adalah
7 kali sejauh 0,225 kilometer. Nah, gitu nak ya. Berapa itu? Ya, dibagi kecepatannya 5 kilometer per jam. Berlari-lari kecil tuh 5. Kita dorong ban motor yang bocor aja tuh 5 kilometer per jam. Jadi bukan berarti harus lari-lari kencang ya. Ibadahnya itu kan mampu lah insya Allah kalau kita nanti naik haji. Nah ya, amin. Nah kita kalikan berapa tuh 0,225 kali 7 itu 1,785 dibagi 5. Maka didapatlah 0,357 jam. Tapi opsi jawabannya dalam menit, Pak Mulya. Maka ubah lagi ke menit. Berarti 1 jam itu adalah 60 menit. Maka didapatlah 21,42 menit. Nah, jawabannya adalah ya C ya. Oke. Oke, luar biasa soal ini nak ya, soal dengan integrasinya ya, terintegrasi kisah Islam. Hal baiknya adalah kita jadi tahu sejarah, jadi buka ya, jadi tahu sejarah sedikit. Jadi kisah-kisah seperti Safa Marwah, kemudian kisah-kisah tentang nanti yang lainnya yang berhubungan dengan Islam itu biasanya dikeluarkan. Kadang juga ada keluar itu tanggal-tanggal penting, tanggal kelahiran Nabi ya, kemudian nomor urut malaikat, kemudian yang paling agak panjang itu menghafalnya itu nama Asmaul Husna. Nah, ingat nak, pesaing kalian nak itu hafal Asmaul Husna nak. Ya, sampai 99 itu hafal, ada beberapa yang hafal Asmaul Husna. Tujuannya untuk ambil hikmah baiknya ya. Oke. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dicatat sebelum Pak Mulya tutup. Jika sudah selesai mencatat, silahkan dikabarin. Ya, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, silahkan dicatat dulu. Kalau sudah, katakan sudah ya, biar kita tutup. Oke, karena sudah kita tutup acara kita hari ini dan sekaligus juga menutup pertemuan terakhir kita. Jika ada kata-kata yang salah dari Bapak Mulia minta maaf. Mungkin ada kecepatan berbicara atau sulit ditangkap bahasanya. Semoga bermanfaat dan Pak Mulia doakan semoga diberikan terbaik nanti saat lomba ya. Pak Mulia akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.